Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Cancer. Fokus konsentrasi. Bagaimana energi kamu dalam pekan ini ya, teman-teman? Apakah ada kabar baik ataupun mungkin kebalikannya? Oke, dan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Queen of Wands atau Ratu Tongkat. Ratu Tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Cancer. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman tentang sebuah kondisi kehidupan yang dimana energinya sangat positif ya sebenarnya teman-teman. Ya, menggambarkan tentang sebuah kondisi kehidupan yang cukup mapan gitu ya. Menggambarkan tentang sebuah kondisi kehidupan yang dimana ya seakan-akan segala sesuatunya itu berjalan dengan apa yang mungkin kamu harapkan. Nah, seperti itu. Ya, baik itu mengenai tentang perihal usaha bisnis, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, dan keuangan, teman-teman. Tetapi memang dapat aku akui pula, pada kartu pertama ini, ya kalau dikatakan harapan ingin terus lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan itu ya memang tetap ada ya teman-teman. Ya siapapun orangnya deh, ketika sudah sukses ingin lebih sukses, ya ketika sudah mandiri ya tentunya ingin lebih berhasil teman-teman ya. Dan bahkan untuk teman-teman Cancer, mohon maaf mungkin yang lagi banyak masalahnya juga ya, kamu berharap masalah itu segera terselesaikan ya teman-teman. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Hanged Man teman-teman. Nah, The Hanged Man ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang adanya sebuah energi, ya, yang dimana sebuah perjuangan dan pengorbanan yang memang nggak main-main sih kalau aku katakan teman-teman. Ya sudah banyak berjuang, berkorban, mungkin dari materi, tenaga, pikiran dan lain sebagainya, ya. Dan kemudian yang aku lihat di sini adalah sisi positifnya lagi teman-teman, terkait dengan seperti sebuah bentuk pasrah gitu sih, bukan pasrah ya teman-teman, tapi lebih kepada berserah diri gitu sih. Ketika sudah melakukan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kamu, kamu kemudian mungkin berserah diri terhadap Tuhan masing-masing, sehingga ketika kamu yakin dan menyerahkan segala sesuatunya dengan apa yang sudah kamu lakukan selama ini teman-teman, ya Tuhan, kamu yakin Tuhan akan memberikan hal yang terbaik. Nah, ketika memang kamu sudah yakin terhadap semesta teman-teman, dan semesta telah bekerja dengan caranya sendiri, maka yang aku lihat adalah ya insya Allah akan memang kehidupan yang lebih baik. Karena memang itu adalah kunci dari sebuah kehidupan, teman-teman. Terkadang ketika terlalu berkehendak terhadap sebuah keinginan, itu malah semakin sulit. Tetapi ketika kita merasa, ya udah deh, ikhlas ngejalanin segala sesuatunya, ya anggap aja apa yang mungkin dilakukan itu sebagai ibadah. Nah, ternyata yang akan didapatkan itu lebih dari apa yang kamu harapkan nanti, teman-teman. Kemudian aku punya Six of Cups ataupun 6 cangkir. 6 cangkir muncul di sini. Jadi memang dari kartu ketiga ini juga sangat menggambarkan ya teman-teman, bahwasanya apa yang menjadi harapan, keinginan ya dari kartu pertama ini teman-teman, aku rasa memang banyak yang akan termanifestasikan. Ya insya Allah akan banyak tercapai. Contoh, kamu ingin membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, baik pasangan, anak, keluarga, orang tua, teman-teman. Nah ini ya semuanya bisa kamu capai. Ya, kemudian mungkin terkait dengan persoalan-persoalan secara personal kamu nih, ya. Kamu berkeinginan ingin memiliki ini kah? Mungkin ingin memiliki mobil bagus kah? Mungkin kamu ingin menikah bagi yang single ya, teman-teman, yang sudah berpasangan tetapi mungkin selama ini masih kesulitan di dalam masalah keuangan,
gitu sih. Memang potensinya cukup besar bahwasanya kebahagiaan dan keberuntungan di sini akan kamu peroleh. Ya, kemudian pada kartu yang keempat aku punya King of Wands, teman-teman. Nah, jadi kuncinya adalah sebuah kesabaran, ya. Kesabaran, sebuah komitmen, teman-teman, dan selalu bersyukur terhadap segala hal yang memang sudah Tuhan berikan kepada kamu. Karena ketika selalu mensyukuri terhadap segala hal, maka niscaya, teman-teman, Tuhan akan memberikan hal yang terbaik gitu sih. Ya, yakin aja deh gitu ya. Selalu positive thinking gitu. Meskipun mungkin di sini ada beberapa ya teman-teman Cancer yang ya sedang mengalami sebuah ketidakstabilan mengenai tentang sebuah kondisi keuangan ataupun kehidupan sosial yang lagi nggak begitu baik. Ya, mohon maaf. Tetapi memang segala sesuatunya pasti bakal ada waktunya. Ya, yang paling terpenting adalah saat ini kamu harus lebih bersabar seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya ataupun finansial ekonomi teman-teman Cancer. Nah, bagaimana kondisi keuangan teman-teman Cancer dalam bagian ini ya? Apakah ada kabar baik ataupun mungkin kebalikannya nih teman-teman? Bismillah. Aku punya 12 cups, dua cangkir muncul hadir di sini. Nah, jadi dari kartu pertama ini teman-teman menggambarkan dan sangat menjelaskan sih sebenarnya tentang adanya peluang potensi bahwasanya insya Allah rezeki kamu akan berjalan dengan lancar teman-teman. Ya, kenapa aku katakan demikian? Aku melihat ada sebuah keselarasan di sini. Ya, mungkin keselarasan di sini ini sebuah bentuk kerjasama ya yang kamu lakukan dengan pasangan ataupun dengan yang lain. Ya, adanya sebuah sinergi yang baik itulah yang akan mendatangkan adanya hal-hal yang baik. Tidak dapat dipungkiri ya teman-teman. Ketika memang kerjasama ini didasarkan dengan apa ya sama-sama ingin membangun kesuksesan, keberhasilan, maka ya hal-hal positif itu akan berdampak dengan hal-hal positif pula hasilnya gitu ya teman-teman. Tapi ketika kedua sisi ini saling bertolak belakang, saling ingin menjatuhkan, ya tentu hasilnya juga nggak baik sih. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Knight of Pentacles. Kesatria koin muncul hadir di sini. Jadi dari kartu kedua ini juga cukup menggambarkan tentang adanya rezeki ataupun keuangan yang bakal kamu dapatkan. Ada rezeki yang mungkin cukup lancar nanti ya. Insya Allah teman-teman akan kamu dapatkan dalam bakal ini. Ya, selalu optimis gitu. Oke, next. Nah, pada kartu yang ketiga aku punya Queen of Pentacles. Ratu koin muncul hadir teman-teman. Nah, jadi dari kartu ketiga ini teman-teman, aku melihat memang begitu banyak perubahan-perubahan besar yang akan kamu dapatkan, perubahan-perubahan besar yang akan kamu rasakan gitu sih. Terkait dengan hal apa gitu ya. Nah, terkait dengan hal apa tentu kita berbicara terkait dengan kondisi ekonomi ya jelas. Ya, teman-teman, potensi peluang mungkin ya, kondisi keuangan kamu nanti akan berlimpah, keuangan kamu nanti akan meroket, teman-teman, dan bisa jadi potensinya kamu akan menjadi orang kaya raya, orang kaya baru ya. Jadi nggak menutup kemungkinan sih. Dan kemudian pada kartu yang ketiga, keempat, mohon maaf, aku punya Two of Pentacles. Paling tidak ada sebuah keseimbangan teman-teman. Ya, jadi bagi teman-teman Cancer yang mungkin ada masalah juga terkait dengan kondisi keuangan, ya insya Allah sih rezeki kamu nanti bakal bisa kembali stabil ya. Dan yang bisa membuat kembali stabil itu ya hanya diri kamu, tergantung dari upaya-upaya teman-teman. Ketika kamu ada upayanya, ada ikhtiarnya, maka di situ akan ada peluang. Tetapi ketika tidak ada peluang, tidak ada usaha ikhtiar dan doa, bagaimana peluang itu akan datang? Nah mungkin seperti itu ya. Selalu saja ada hukum sebab akibat teman-teman. Ada sebuah perbuatan, pasti ada sebuah dampak yang akan dirasakan. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini. Oke, sudah berumah tangga terlebih dahulu. Aku punya Five of Wands. 5 tongkat muncul hadir teman-teman. Nah, sebagai energi pembuka, dapat aku akui ya teman-teman, ini ada sebuah kartu yang mohon maaf cukup negatif sebenarnya sih ya, walaupun nggak semua teman-teman Cancer mengalami energi negatif ini gitu sih, tetapi memang pada dasarnya aku melihat seperti ada sebuah masalah gitu ya teman-teman ya, masalah konflik gitu, mungkin konflik yang terjadi antara kamu dengan pasangan ataupun mungkin dengan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini siapa? Yang mungkin bisa jadi keluarga kamu, keluarga pasangan kamu, ataupun mungkin wanita ataupun pria lain teman-teman ya, bisa jadi. Nah, ini aku punya Eight of Pentacles teman-teman, kamu gak usah khawatir ya.
Masalah-masalah apapun yang terjadi, ya memang itu adalah sebuah ujian yang Tuhan berikan kepada kamu, teman-teman. Kamu harus menjalani segala sesuatunya dengan sabar dan ikhlas. Ketika kesabaran dan keikhlasan kamu lakukan, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Ya, insya Allah nanti akan berjalan dengan stabil kembali. Oke. Nah, butuh perjuangan pengorbanan. Iya, pengorbanan apa? Perjuangan apa ya? Mungkin memang ini kaitannya dengan sebuah kesabaran. Tidak dapat dipungkiri. Sabar adalah sesuatu hal yang mungkin cukup berat, cukup sulit ketika dilakukan, apalagi melihat dan merasakan bahwasanya ketidaknyamanan itu cukup terasa, ya cukup dirasakan teman-teman. Jadi memang harus membutuhkan sebuah keikhlasan benar-benar. Coba deh kamu untuk berusaha untuk berdamai dengan keadaan teman-teman. Ya, mau bagaimanapun ini sebuah takdir yang harus kamu lalui ya. Oke, semoga segala sesuatunya nanti akan segera selesai deh. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang berpacaran. Dan pada kartu yang pertama aku punya The Star. The Star muncul hadir untuk energi kartu pembuka, teman-teman. Nah, jadi melihat dari kartu pertama ini, dapat aku akui ya teman-teman, sebenarnya sih potensi peluang ataupun kondisi hubungan asmara kamu saat ini kebanyakan dari teman-teman Cancer cukup positif ya. Kamu cukup merasakan sebuah kenyamanan, ya, kemudian kebahagiaan dan apa ya teman-teman ya. Hubungannya sih dapat aku akui sudah terlalu dekat banget gitu ya teman-teman, sudah intim banget. Nah, kemudian aku punya Knight of Swords ya teman-teman. Kartu kedua ini muncul hadir teman-teman. Jadi dari kartu kedua ini yang aku lihat adalah harus berusaha untuk dapat sama-sama mengendalikan emosional masing-masing nih. Jangan hanya ingin mementingkan kepentingan, keinginan pribadi masing-masing, teman-teman. Jangan seperti itu ya. Jadi ketika sudah merasa cocok, ya harus bisa lebih saling memahami sih. Ya, dan ke depan bakal seperti apa ya ke depan, ya insya Allah akan berjalan dengan lancar ketika memang segala sesuatunya dapat di minimalisirkan lah teman-teman ya dari egonya masing-masing ya seperti itu. Kemudian jangan terlalu overthinking ya. Oke, next point berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke, dan pada kartu yang pertama aku punya Ace of Cups ya. Nah, Ace of Cups muncul hadir teman-teman. Jadi dari kartu pertama ini teman-teman menggambarkan banget tentang sebuah keberkahan dan keberuntungan. Keberkahan yang akan kamu dapatkan di sini ya insya Allah akan adanya kabar baik ya teman-teman. Mudah-mudahan dari rezeki ya juga akan kamu dapatkan, kemudian dari asmara ya semoga akan kamu dapatkan juga. Nah, aku punya Dual Swords. Jadi dari kartu kedua ini teman-teman, dua pedang, ini kartu yang menggambarkan bahwasannya kamu harus berupaya berusaha kali ini benar-benar memfilter dan bahkan memproteksi ya adanya energi-energi yang mungkin bisa jadi ya hanya ingin manfaatin kamu teman-teman. Jadi memang untuk mendapatkan ataupun menemukan seseorang yang tepat itu bukanlah sesuatu hal yang gampang teman-teman ya, butuh proses penyaringan yang benar-benar nih ya. Ketika mungkin contoh seperti ini, kamu dekat dengan seseorang, ternyata seseorang tersebut ini memiliki sifat watak karakter yang nggak begitu bagus, mohon maaf ya, dari attitude-nya, kemudian track record di dalam kehidupannya seperti itu. Contoh dia suka mabukan, dia suka berjudi, dia suka apalagi teman-teman ya, mungkin suka narkoba dan lain sebagainya ya. Dan kemudian suka mungkin melawan orang tua dan keluarga dan lain sebagainya. Tentu dari hal-hal ini cukup bisa menggambarkan lah ke depan bakal seperti apa kehidupan kamu. Tetapi ya memang sih walaupun nggak bisa menjamin 100% ya teman-teman, semuanya memang sudah takdir Tuhan ya. Ketika memang Tuhan sudah berkehendak ya tidak ada yang tidak mungkin bagi dia ya, karena Tuhan selalu membolak-balikkan hati manusia. Oke. Nah, tetapi memang yang paling aku lihat di sini adalah sebuah bentuk kewaspadaan diri kamu ya. Banyak orang-orang yang bermanipulatif, orang-orang yang toksik yang seakan-akan tuh hanya ingin manfaatin kamu ya, teman-teman. Seperti itu. Oke. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Oke. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Justice, teman-teman. Justice ini muncul hadir. Jadi dari kartu pertama ini menggambarkan dan sangat menjelaskan teman-teman tentang apa ya? Keadilan, keseimbangan, kemenangan gitu ya, teman-teman. Nah, bisa jadi ini adalah sebuah energi yang menggambarkan tentang apa sih, perjuangan mungkin ya, perjuangan kamu untuk mendapatkan seseorang ataupun mungkin kebalikannya. Ya,
Nah, yang aku lihat memang penuh dengan ambisi, penuh dengan optimisme, teman-teman. Ya, kalau dikatakan dia orang yang bisa memberikan sebuah apa ya, perlindungan yang baik, oke seperti itu sih. Tapi memang kalau untuk masalah sikap, ya dapat aku ini orang cukup keras kepala banget, teman-teman. Ya, tetapi semuanya bisa dikendalikan ya, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Tergantung sih teman-teman, ketika memang tujuannya baik ya semuanya akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika tujuannya juga nggak baik ya mungkin bisa jadi berpotensi ujungnya juga nggak baik. Ya, semoga hal-hal baik dan positif ya. Tetapi tetap kembalikan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing ketika di dalam mengambil sebuah keputusan dan bertindak, teman-teman. Ya, itu dia. Oke, 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Cancer. Aku punya tanggal 22, 23, 29, 31, tanggal 26, tanggal 1, tanggal 13, tanggal 11, dan yang terakhir 14, 4, 10, dan 25. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.